Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Dan yang lagi pada sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Share kegiatan hari ini lagi ya teman-teman. Ini di pagi-pagi hari saya mau ganti spray ya teman-teman. Tapi sebelum saya ganti spray, saya mau keluarin motor terlebih dahulu. Dan ini saya juga letakkan alas kaki motornya ya teman-teman. Dan ini saya mau ngambil spray. Lanjut, ini saya sudah di dalam kamar dan saya mau ganti spraynya. Karena ini spray udah kotor, jadi sudah jadwalnya saya ganti spray. Seperti biasa, kalau saya ganti spray, semua yang ada di atas kasurnya saya turunin semuanya ya teman-teman. Dan kemudian saya ini lagi buka-buka penitinya. Karena di sini saya kalau masang spray itu pakai peniti ya teman-teman, biar nggak geser-geser gitu, dan pas kita bersih-bersihnya juga gampang. Tinggal dikibas-kibas aja pakai sapu, udah selesai gitu aja kalau saya bersihin kasurnya. Lanjut, di sini sebelum saya masangin spray bersihnya, saya juga sapu-sapu terlebih dahulu ini kasurnya. Sapu-sapunya udah selesai, kemudian ini spray barunya saya pasang. Hari ini saya pakai spraynya yang warna hijau ya teman-teman, biar mudah terus seperti teman-teman yang menonton video saya ini. Lanjut, di sini saya pasang-pasangin penitinya lagi ya teman-teman, biar dia nggak geser-geser. Sambil ngelihatin saya masang-masang penitinya, saya juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Dan buat teman-teman yang berkenan bantu saya untuk mengembangkan channel saya ini dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah dan hidupin lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan share juga ke seluruh sosial media kalian punya. Jangan lupa like dan komennya ya, biar saya tambah semangat buat videonya. Di sini pasang-pasang penitinya sudah selesai, kemudian ini kasur saya geser-geser lagi kembali ke sudut sana ya teman-teman. Dan kemudian ini saya juga ganti sarung bantalnya. Jangan salfok ya teman-teman sama bantal saya yang sudah buluk ya, memang seperti itu. Kemudian ini juga sudah buluk ya karena udah lama. Ganti-ganti sarung bantalnya udah selesai, kemudian saya tata-tata kembali ya teman-teman. Saya tata-tatanya seperti ini aja, seperti biasa. Jangan salfok ya teman-teman sama sarung bantal guling saya yang satu ini yang beda. Lanjut, ini selimutnya juga saya lipat-lipat ya teman-teman, seperti ini aja lipat-lipatnya seperti biasa. Dan kemudian saya letak kembali ke tempatnya. Ganti-ganti spraynya udah selesai, kemudian saya beralih lagi ke atas lemari ya teman-teman. Di sini saya lap-lap aja pakai kanebo karena nggak begitu kotor ya teman-teman. Dan lanjut, ini juga saya pindah ke depan ya teman-teman, ke dekat lemari TV, dan juga saya lap-lap seperti ini.
lap-lap di lemari TV-nya udah selesai. Kemudian ini saya pindah lagi ke sofa ya teman-teman. Mungkin teman-teman salfok sama sofa saya ini kok sofanya bersih, masih disapu-sapu. Ya seperti ini ya teman-teman. Kalau saya mau nyapu harus saya sapu-sapu yang di atasnya terlebih dahulu. Lanjut, ini meja sofanya juga saya lap-lap ya teman-teman. Seperti biasa saya lapnya, saya lap pakai kanebo lembab aja. Dan kemudian lap-lapnya sudah selesai dan ini saya lagi sapu-sapu ya teman-teman. Pada saat saya nyapu-nyapu ini teman-teman, ini perut saya sudah lapar ya teman-teman, dan saya ini buru-buru mau selesaiin nyapu-nyapunya ini karena saya mau beli sarapan. Tapi sayang juga nggak bisa tinggalin, kalau pekerjaan saya tergantung seperti ini ya harus saya selesaikan terlebih dahulu. Ini kamarnya juga saya sapu-sapu ya teman-teman, karena tadi kan udah ganti-ganti spray. Kalau kita ganti-ganti spray itu kan banyak debu ya teman-teman. Seperti biasa kalau saya nyapu, nah seperti itu teman-teman, saya dorong aja langsung keluar biar itu debu gak bolak-balik lagi ke dalam. Ngomong-ngomong nyapu nih teman-teman, kalau saya nyapu nggak bisa yang pakai sebelah tangan itu teman-teman. Ada kan yang teman-teman bisa nyapunya sebelah tangan? Kalau saya nggak bisa teman-teman, nggak kuat rasanya kalau nyapu sebelah tangan. Mungkin karena sapu saya ini besar ya teman-teman. Kalau sapu yang digunakan untuk sebelah itu kan sapunya pendek ya teman-teman. Kalau saya sapu seperti itu saya nggak bisa pakai ya teman-teman, saya bisanya pakai sapu seperti ini. Sapu-sapunya cukup sampai di sini saja ya teman-teman, karena di bawah itu masih basah. Saya malas kalau nyapu-nyapu itu kalau basah-basah ya teman-teman. Dan ini saya mau pergi berbelanja sekaligus saya mau cari sarapan karena ini perut saya sudah lapar. Singkat cerita, ini saya sudah balik dari belanja ya teman-teman, dan sudah sarapan juga tadi, lontong sayur. Di sini saya ada beli kelapa parut 1 dan itu nangka sayur juga. Kemudian saya juga beli buah bengkoang dan lengkuas, terus juga beli cabai rawit dan santan ya teman-teman. Tadi itu juga saya beli ceker. Di sini bengkoangnya saya simpan, terus ini lengkuasnya saya mau potong-potong, mau saya simpan di freezer biar tahan lama ya teman-teman. Di sini saya juga bersihin kunyit ya teman-teman, karena di dalam kotak bawang saya itu ada kunyit dan saya mau bersihin juga biar tahan lama, saya simpan di freezer juga. Saya gabungin aja sama lengkuas tadi ya teman-teman, biar nggak ngabisin tempat gitu. Di sini saya juga mau bersihin cabai rawit ya teman-teman. Cabai rawit yang saya beli tadi tanggung kalau nggak saya bersihin, cuma belinya seon aja ya teman-teman. Karena cabai rawit yang di depan rumah saya yang sering saya bilang-bilang itu buahnya sudah sedikit, jadi saya tambahin dengan cabai rawit ini. Kemudian ini bahan-bahannya saya masukin ke dalam kulkas ya teman-teman. Lanjut, di sini saya mau potong-potongin nangka ya teman-teman, karena hari ini saya mau masak gulai nangka dicampur dengan ceker ya teman-teman. Siapa nih di sini yang suka masak gulai nangka dicampur ceker? Silahkan di komen-komen di bawah.
Dan sambil tadi saya motong-motong nangkanya, ini air rebusan nangka sudah saya panasi ya teman-teman, dan tadi tuh nangkanya udah saya masukin. Dan di sini saya mau bersih-bersihin ceker ayamnya ya teman-teman. Tadi ini ceker juga sudah saya rebus terlebih dahulu. Saya bersih-bersihnya sekedar aja tadi, habis itu saya rebus dan kemudian ini saya bersihin kembali biar amis-amisnya hilang ya teman-teman. Kalau direbus kayak gini kan amis-amisnya hilang gitu. Saya rebus nangkanya sebentar aja ya teman-teman, nggak sampai empuk-empuk gitu, cuman sekedar ngilangin getahnya biar kita makan gulai nangkanya nggak sakit perut gitu. Tapi kalau saya sih nggak kenapa-napa kalau langsung aja mentah-mentah itu nangkanya digulai. Tapi kalau ntar ada orang yang datang ke rumah dan numpang makan gitu, perutnya nggak cocok kan, jadi sakit perut ya teman-teman kalau nggak direbus. Di sini saya mau bikin gulai nangkanya, tapi saya mau kasih dengan kelapa sangrai ya teman-teman. Dan ini saya lagi nyangre-nyangre kelapanya. Kelapanya udah selesai saya sangrai ya teman-teman. Sangrainya seperti itu aja, jangan terlalu hitam ya teman-teman. Kalau nyangre kelapa ini hitam, ntar itu hasilnya pahit ya teman-teman. Dan ini saya lagi giling-giling. Ini sebenarnya masakannya ribet ya teman-teman, karena saya kasih giling kelapa kayak gini. Tapi saya suka teman-teman kalau gulai nangka itu dikasih dengan giling kelapa kayak gini. Kalau orang Padang bikin rendang ini harus pakai ini ya teman-teman, kelapa sangrai kayak gini. Giling-gilingnya cukup seperti ini aja ya teman-teman, cukuplah halusnya seperti ini aja. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi lebih bagus ya teman-teman, karena saya di sini sudah capek giling-gilingnya, karena ini tadi kelapa kan ada separuh dari satu butir kelapa ya teman-teman, malahan lebih saya bikin tadi tuh. Saya mau bikinnya untuk stok juga ya teman-teman. Dan ini bumbu gulai nangkanya ya teman-teman, ada cabai merah, cabai rawit, kunyit, lengkuas, dan juga bawang putih 2 siung dan bawang merah 10 siung. Kemudian juga ada daun kunyit, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian juga ada ketumbar dan sereh yang sudah digeprek. Kemudian juga ada lengkuas yang sudah saya geprek. Dan tadi itu juga saya tambahin dengan kemiri ya teman-teman. Dan ini semua bahan mau saya blender aja, karena seperti yang saya bilang tadi, saya capek giling-giling sangrai kelapa tadi. Kemudian ini cabai sudah saya blender dan kemudian saya masukin ke dalam wajan, dan terus ini saya kasih kelapa sangrai tadi ya teman-teman. Dan ini bumbu-bumbu aromatiknya langsung aja saya masukin ke dalam wajannya. Terus ini juga saya kasih ketumbar. Di sini saya kasih santan encer terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian saya hidupin kompornya. Dan kemudian ini nangka saya masukin terlebih dahulu. Terus saya aduk-aduk. Dan saya tambahin lagi santan encernya tadi. Kemudian ini saya masak sampai mendidih, dan ini sudah mendidih. Cekernya saya masukin teman-teman, dan ini saya juga tunggu sampai ini cekernya matang. Setelah cekernya ini matang, kemudian saya baru masukin santan kentalnya ya teman-teman, dan kemudian saya aduk-aduk. Di sini nggak boleh ya teman-teman ditinggal-tinggal. Kalau sudah masuk santan kentalnya ini harus diaduk-aduk terus, kalau enggak santannya pecah ya teman-teman. Jangan lupa dikasih garam sama penyedap ya teman-teman. Kalau nggak pakai penyedap ntar gulai kita nggak gurih ya teman-teman.
Alhamdulillah ini gulai saya rasanya udah pas dan udah matang. Kemudian saya matiin kompornya. Dan mohon maaf teman-teman apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pas, mohon maafkan ya teman-teman, karena saya di sini hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.